Oke, selamat pagi semuanya. Saya harap suaranya kedengaran. Saya boleh izin untuk share screen? Oh iya, silakan Pater, saya jadikan co-host ya. Oke, saya kebetulan menyiapkan sedikit satu dua slide PowerPoint gitu ya, supaya hanya untuk bisa membantu mengikuti apa yang saya bicarakan. Ya, silakan Pater. Oke, saya nggak tahu apakah terbaca, masuk semua ya. Ya, terbaca. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Selamat pagi semuanya dari saya. Mungkin di situ udah siang ya, menjelang makan siang. Nah, saya waktu diminta untuk mengisi tentang Hawa ini, saya agak sedikit, apa ya, bertanya-tanya gitu. Ini mau berbicara apa tentang Hawa? Karena, eee, beberapa judul yang saya pikirkan itu waktu itu sempat, ngobrol sama Bu Iren. Bu Iren bilang begini, "Wah, Pater ini nanti ngisi tentang wanita-wanita, lalu yang pertama itu Hawa," gitu kan. Nah, biasanya kan orang bilang kesan pertama itu menentukan perjalanan sepanjang tahun gitu. Nah, ini kalau pelajaran pertama tentang Hawa udah, membosankan nih nanti sebentar-sebentar nanti baru berapa wanita udah kayaknya ogah nih lihat lagi wanita yang lain. Atau hal yang lain itu waktu terpikir lalu saya bilang, "Wah, kalau gitu judulnya apa ini ya?" Sebelum muncul pesan semalam tentang, materi ini ada di situ, apakah Hawa produk gagal gitu ya. Wah, waktu saya baca lagi pesan itu, wah ini kayaknya mungkin karena Bu Iren udah pernah kasih tahu saya ya, wah kalau Pater pilih judul yang lain hati-hati loh, ini pesertanya sebagian besar wanita. Karena apa? Saya pernah terpikir itu yang pertama, wah mungkin saya mau kasih judul Hawa ini mungkin kayak Hawa sang penggoda. Tapi pasti wah ini nanti yang lain protes nih. Karena yang menggoda kan kalau kita baca ceritanya emangnya Hawa gitu kan. Nah, lalu saya, wah iya ya, nggak terlalu mirip sama apa yang dikatakan kitab suci. Atau mungkin kadang kita bisa menemukan, saya temukan juga ada judul orang yang kasih judul, kalau bicara tentang Hawa salah satunya, itu judulnya begini, Bad Girls of the Bible gitu ya. Itu ada bukunya. Kalau mau cari silakan kalau cari aja Bad Girls of the Bible, nanti salah satu tokohnya itu Hawa juga. Atau mungkin, kalau mau yang agak nggak terlalu kelihatan langsung ke sana mungkin Hawa, pemakan apel gitu ya. Tapi kalau kita ingat ternyata nggak juga, Hawa nggak makan apel di dalam kitab suci. Nah karena itu akhirnya saya memutuskan untuk ya, saya akan nggak kasih judul kecil apa-apa tentang Hawa ini, tapi kurang lebih yang bisa kita lihat di momen ini kalau kita bicara tentang Hawa, dan kalau kita ikuti dalam kitab suci, terutama Kejadian bab 1 sampai dengan nanti bab 3, itu bicara tentang Hawa yang adalah yang pertama perempuan, yang kedua yang adalah seorang istri, dan yang ketiga yang adalah seorang ibu. Jadi kurang lebih memang di dalam kitab suci namanya juga kitab suci ya, nggak ada pembatasan antara bab-bab. Oh, bab satu Hawa sang perempuan, bab 2 Hawa sang istri, lalu kemudian ibu. Jadi eh, elemen-elemen yang kita temukan bertolak tentang Hawa itu sebagai perempuan, Hawa sebagai istri, Hawa sebagai ibu, itu yang coba kita tarik walaupun mungkin kadang agak sedikit lompat-lompat dalam arti karena bab kitab suci tidak spesifik membahas itu. Jadi saya lebih mengikuti urutan bab kitab sucinya. Pesan diantaranya terkait dengan Hawa sebagai perempuan, Hawa sebagai istri, itu kita tarik dari sana. Sehingga kadang mungkin, wah ini poin ini udah langsung nih perempuan dan istri dan lain sebagainya. Oke, itu hanya untuk pengantar singkat. Nah, bertolak dari itu, kalau kita ingat tentang Hawa, itu kita harus kembali ke kitab Kejadian.
Dan kalau istilahnya kan kalau kita mulai, kita selalu harus kembali dengan asal usulnya gitu ya, cerita tentang Hawa. Dan karena itu kalau kita ingat di dalam kitab Kejadian, kadang-kadang orang menyebut kitab Kejadian itu punya 3 kisah penciptaan manusia. Kok 3 ya? Ya, yang pertama itu yang dikisahkan di dalam bab 1. Di sana itu dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau kita baca ayat ini sepintas, yang langsung bisa kita ambil kesimpulannya, itu adalah, berarti momen penciptaan itu kurang lebih 1 momen aja. Dan waktu diciptakan, Hawa itu langsung, atau sang wanita, perempuan itu, langsung diciptakan antara perempuan dan laki-laki, barengan. Nah, itu momen atau dalam kisah Kejadian bab 1. Lalu, kisah penciptaan yang kedua, kalau kita baca kitab suci, itu ada di Kejadian bab 2. Di situ, agak sedikit berbeda ceritanya dibanding dengan Kejadian bab 1. Di Kejadian bab 2 itu dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, itu proses penciptaan yang kedua. Manusia, kalau tadi itu hanya di bab 1 dikatakan menurut gambar. Di bab 2, istilahnya kan menurut gambar berarti hanya menceritakan kepada kita modelnya seperti apa. Kalau bab 2 memberikan kepada kita materinya dari debu tanah. Tapi tidak hanya itu, kalau di bab 1 tadi berawal dengan Allah diciptakannya dia, lalu sekarang laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, di bab 2 berbeda. Kalau di bab 1 kita nggak dapat gambaran prosesnya atau tahap-tahapnya seperti apa. Kalau di bab 2, waktu awal kita langsung bisa dapat tahap-tahapnya. Setidaknya ada 2 tahap. Yang pertama, Allah mengambil debu tanah, lalu yang kedua, menghembuskan nafas. Nah, lalu penciptaan yang ketiga kurang lebih masih sangat berkaitan erat dengan penciptaan yang kedua. Kenapa nggak bilang langsung aja ini kayak sambungan dari yang kedua gitu ya? Nggak juga begitu ya, karena kalau kita lihat setelah ayat 7 itu masih ada beberapa ayat menceritakan hal yang lain sebelum proses penciptaan yang berikut. Jadi tindakan penciptaannya itu sendiri. Emang kalau di bab 2, kemudian seolah-olah kita dapatkan rincian yang berbeda. Jadi di ayat yang ke-21 dan 22 kemudian dikatakan apa? Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi kurang lebih sepintas lalu kita akan mendapatkan 3 kisah, 3 tindakan penciptaan yang kurang lebih di tindakan penciptaan yang pertama, maksudnya dibedakan dalam 2. Kalau kita hanya mau fokus pada Hawanya, di kisah yang pertama itu Hawa dan Hawa dalam artinya kalau kita baca ini belum ada nama Hawa gitu ya. Tapi kita tahu bahwa sebagai perempuan diciptakan barengan, di Kejadian bab 2 diciptakan barengan apa enggak ya? Mari kita jawab, kita lihat pelan-pelan ayat-ayatnya ya. Supaya kita bisa lebih mengerti apa sih yang sebenarnya kitab suci ceritakan untuk kita. Nah, yang pertama kita masuk mulai dari yang bab 1. Ketika Allah menceritakan tentang penciptaan. Karena apa? Karena kalau kita baca, kedua cerita itu agak sedikit berbeda. Sehingga kalau kita hanya lalu membaca tanpa kemudian ambil waktu untuk sedikit merenung, akan kelihatan, kok ini ceritanya dobel gitu ya. Dobel, tapi kok ada macam nggak mirip-mirip. Ini versi mana yang benar? Kadang orang bertanya nih, ngomong kejadian penciptaan itu yang kayak gimana nih? Yang kayak pertama itu laki-laki dan perempuan barengan, atau
setelah itu nih, laki-laki duluan baru perempuan. Kan dari situ kita kemudian bisa menjawab, perempuan ini produk gagal atau apa gitu kan. Nah, kalau seandainya gitu. Nah, oke, di bab 1 itu kemudian bercerita begini. Saya sengaja ambil satu ayat sebelumnya, bukan satu ayat, satu hari sebelum di mana diciptakannya manusia, hanya untuk kemudian nanti menekankan apa yang membuat manusia itu unik. Yang pertama, ini kita sudah ada di hari yang kelima. Agak sedikit istimewa dibanding hari yang pertama sampai keempat. Tapi karena kita nggak sedang bahas tentang penciptaan, jadinya untuk hari yang pertama, keempat, nanti bisa silakan baca masing-masing gitu. Nah, hari yang kelima, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung bertebangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Lalu setelah itu burung yang bersayap, Allah melihat semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari yang kelima. Nah, kalau kita baca di sini minimal kita dapatkan bahwa ketika Allah menciptakan, sudah kita tahu juga, pasti kita yang bagian hari-hari pertama kita udah ingat ya, jadilah terang, terang itu jadi. Jadi kurang lebih Allah menciptakan yang pertama dengan firman-Nya. Nah, setelah menggambarkan bagaimana Allah itu menciptakan, seperti ini juga waktu menciptakan binatang-binatang, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Lalu apa? Setelah itu mengatakan Allah menciptakan dengan firman-Nya, yang keluar dari sabda Allah itu adalah perintah. Kalimat perintah ya. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk-makhluk yang hidup. Hendaklah di langit berterbangan burung-burung ya di cakrawala. Jadi ada kalimat perintahnya, hendaklah begini. Macam waktu hari pertama, jadilah terang. Jadi lewat firman, tapi firman-Nya itu berupa perintah. Jadi firman-Nya itu langsung perintah, dan ketika perintah itu diucapkan, terjadilah seperti apa yang difirmankan. Lalu setelah itu, muncul evaluasi dari Tuhan tentang apa yang Dia lakukan. Evaluasinya, semua baik adanya. Nah, lalu di sini ada yang saya kasih warna hijau, Allah memberkati. Karena apa? Ini baru muncul hari ini. Coba lihat nanti ya, mulai dari kejadian penciptaan hari pertama sampai keempat, itu belum ada kalimat di mana mengatakan Allah memberkati apa yang Dia ciptakan. Mungkin kemudian, wah, orang bertanya, kenapa? Saya juga bertanya, kenapa? Nanti kita cari tahu ya. Nah, lalu jadilah petang, jadilah pagi, hari kelima. Nah, tapi kalau tadi ada istilah kalau kita dapatkan yang pertama perintah untuk mereka itu muncul, perintah yang berikut ditujukan kepada mereka setelah mereka muncul adalah berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Penuhilah air juga di atas cakrawala, kurang lebih begitu idenya. Nah, apa yang terjadi di hari ke-6 ketika kemudian di bagian itulah manusia diciptakan. Di situ dikatakan begini, berfirmanlah Allah, hendaklah di bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Lalu muncul seperti yang sebelumnya, ada evaluasi. Evaluasinya apa? Allah melihat semuanya baik. Lalu seperti yang sebelumnya, bagian pertama ada perintahnya, bagian yang kedua, kemudian, ada yang berbeda mulai ini ya. Kalau tadi mungkin kita udah mengharapkan Tuhan ada mau memerintahkan sesuatu nih. Seperti yang pertama. Bagian yang kedua berbeda. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, Allah masih mencipta dengan firman. Dia masih berfirman, ada tindakan Allah yang berfirman, tapi yang ini berbeda. Bukan lagi perintah, tapi lebih seperti orang yang berpikir. Orang yang sedang memutuskan suatu hal yang akan dia lakukan. Dan tidak hanya itu, tidak hanya kemudian dipikirkan, jadi kayak semacam ini kita bayangkan kayak orang yang mungkin sedang ada dalam sidang gitu ya, memutuskan apa yang rapat keluarga. Nah, setelah itu, bukan hanya itu, dispesifikasi tindakannya yang mau dilakukan. Keputusannya itu. Keputusan macam apa, lalu spesifikasinya apa untuk itu. Dan setelah itu, baru kita dapatkan keterangan bagaimana itu kemudian menjadi ada. Maka Allah menciptakan manusia, saya sengaja munculkan kata bahasa Ibraninya itu Adam, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ketika bicara tentang Allah menciptakan manusia, manusianya itu dalam bahasa Ibrani, itu disebut Adam. Lalu di bawah dijabarkan spesifikasinya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, itu dalam bahasa Ibraninya, bahasanya kutip frase yang terakhir ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka itu, Zakar venekeva bara otam. Jadi bara itu menciptakan, otam itu mereka. Nah, laki-lakinya itu zakar, bahasa Ibraninya. Perempuan, bahasa Ibraninya adalah nekeva. Jadi lebih merujuk kepada spesifikasi keduanya sebagai laki-laki dan perempuan. Maka dari sini kemudian kita langsung melihat bahwa oke, sampai di tahap ini kita perlu hati-hati nih. Setiap kali kalau saya baca Kejadian, maka waktu di bagian ini saya harus tahu bahwa ketika Allah menciptakan menyebut Adam, Adam itu menyebut manusia secara keseluruhan. Laki-laki itu zakar, perempuan itu nekeba. Nah, jadi ada kata yang berbeda yang dipakai untuk menggambarkan apa yang diciptakan ini. Lalu yang berikut, Allah memberkati mereka. Memberkati manusia ini. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, dan seterusnya. Lalu ada perintah yang berikut, berkuasalah atas ikan-ikan. Jadi, kayak ada extension ya, ada perpanjangan. Kalau tadi kita ingat di hari yang kelima, waktu Allah menciptakan binatang-binatang itu, di sana perintahnya itu hanya beranak cucu lah ya, kayak berkembang biaklah. Nah, di sini ketika diciptakan manusia itu ada beranak cuculah, bertambah banyak, ditambah berkuasalah atas ikan-ikan, atas semua yang ada. Ya. Nah, lalu muncul juga evaluasinya. Allah melihat segala yang baik, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi setidaknya dari apa yang kita lihat, itu sudah bisa langsung sedikit menangkap mata kita, ada yang lain dengan manusia di hadapan ciptaan yang lainnya. Jadi berhadapan dengan ciptaan-ciptaan yang Tuhan kerjakan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, ada sesuatu yang berbeda dengan makhluk yang terakhir ini. Nah, kurang lebih kalau kita bisa lihat di situ, apa yang segera muncul, karena kita nggak sedang fokus di penciptaan, jadi saya hanya ambil beberapa hal yang kurang lebih fokus dengan tema kita, tentang wanita dan juga manusia secara umum di dalam bab 1 ini. Di situ setidaknya kalau kita baca mungkin di ayat yang tadi, itu Adam itu adalah nama diri pemberian Allah. Karena apa? Kalau kita ingat tadi ya, Allah yang memutuskan ya, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi, baiklah kita menjadikan manusia. Adam. Baiklah kita menjadikan Adam. Maka dari situ, Adam itu adalah nama yang diberikan oleh Allah. Tidak hanya itu,
ketika mengatakan nama itu diberikan oleh Allah, di situ Kisah Kejadian bab 1 mau mengatakan betapa seriusnya atau betapa Allah itu memikirkan itu, sehingga seolah-olah kita mau diajak, walaupun ayatnya simple, tapi seolah-olah menggambarkan itu bahwa itu adalah nama yang disepakati, nama yang diputuskan bersama dalam sebuah, kita katakan, sidang ilahi begitu ya. Ini kayak bapak dan mama gitu, mungkin memutuskan anaknya nama siapa gitu ya. Yang bapak mungkin mau, wah ini anaknya harus nama Mario. Mamanya bilang, enggak, harus Maria. Tergantung jenis kelamin. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ini adalah nama yang diputuskan atau satu momen di mana diputuskan dalam sidang ilahi, dan kita juga semacam diberi gambaran betapa itu dipikirkan dengan baik, maka digambarkan betapa ada intronya dulu. Baiklah, hendaklah, enggak langsung mulai dengan perintah untuk menjadikan manusia, enggak. Kita jadikan manusia gitu ya. Nah, setelah itu baru ada, setelah muncul keputusan, dijabarkan manusianya, lalu kemudian dilaksanakan. Lalu yang kedua, ketika kita bicara di Kejadian bab 1, kalau kita ingat Adam, maka Adam itu adalah manusia sebagai makhluk hidup, baik laki-laki dan perempuan. Nah, lalu yang berikut adalah apa yang spesifik dari manusia itu, atau dari Adam itu dibedakan dari ciptaan yang lain. Yang pertama, ada nilai sakralnya di dalam diri mereka. Di dalam dirinya Zakar dan Nekewa itu, laki-laki dan perempuan. Yaitu karena keduanya sebagai pribadi, laki-laki dan perempuan, sebagai Adam, sebagai manusia itu, adalah mereka diciptakan menurut gambar Allah. Maka sudah dari sananya, itu mereka memiliki gambar Allah, wujud Allah. Binatang-binatang dan lain sebagainya, cakrawala, lautan dan lain semuanya, itu nggak ada kita dapatkan keterangan tentang model seperti apa, istilahnya yang sudah ada di dalam pikirannya Allah untuk jadikan gitu ya. Apakah modelnya dari apa, kita nggak tahu, nggak dikasih tahu juga. Yang kita tahu bahwa untuk manusia, modelnya, gambarnya adalah gambar Allah sendiri. Lalu yang berikut, sudah sejak penciptaan itu juga ditekankan bahwa Allah melihat mereka sungguh amat baik. Baik itu dalam arti baik secara moral, kadang-kadang kalau kita bilang baik, itu padanannya itu, berlawanannya itu selalu buruk gitu ya. Baik apa buruk. Nah, dalam bahasa Ibrani, itu yang kalimat ini dipakai itu tov meot ya. Tov, baik itu bukan hanya baik, tapi juga indah gitu ya. Jadi dalam arti ini, kadang kan ada pertanyaan-pertanyaan usil gitu ya. Romo, kalau yang orang yang secakep Tom Cruise yang habis di film barunya itu, sama Romo itu istilahnya gambarnya yang mana gitu ya. Jangan-jangan yang ini dicetak dari resolusi HD, yang lain ini waktu Allah menciptakan ini resolusinya yang ya Romo tahu sendirilah, nggak usah diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Nah, kadang seperti itu. Nah, jadi Allah menciptakan itu bukan hanya soal baik dan buruk, tapi dalam satu kata yang sama mau mengatakan dia juga melihat ciptaannya itu sungguh amat indah. Nah, itu yang dikatakan di bab 1. Sehingga kalau kita katakan di bab 1, apa sih yang dikatakan tentang, belum ada nama Hawa, tapi setidaknya kita dapatkan tentang perempuan, maka dia adalah seorang yang kurang lebih seperti yang tadi kita lihat berkaitan dengan Adam gitu ya. Dipikirkan dengan baik, dia bukan ciptaan yang asal jadi gitu ya. Lalu juga dia juga memiliki gambar Allah di dalam dirinya, dan dia kemudian bersamaan dengan itu sudah sejak awal mula ciptaan yang baik dan indah. Nah, apa yang dikatakan Kejadian bab 2? Di bab 2, Tuhan menjadikan bumi dan langit. Tapi di situ dikatakan ini lebih menjelaskan kepada kita momennya. Mungkin ada yang bilang, wah tadi kan kalau kita baca Kejadian bab 1, itu sebenarnya kita udah ada momen gitu ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh. Lalu ini yang mana gitu ya.
Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, belum ada semak apapun, belum timbul apapun, belum ada orang, belum ada Adam untuk mengusahakan tanah itu. Jadi sekali lagi di kitab Kejadian bab 2 mengatakan itu. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi kali ini ada sedikit hal yang menarik. Belum ada Adam untuk mengusahakan Adamah. Jadi yang bagian yang kedua yang saya kasih huruf merah itu, ha Adamah itu artinya tanah itu. Jadi kita langsung bilang, oke, kalau tadi di bab yang pertama, kita nggak kasih Adam itu seperti apa. Kalau yang sekarang, tujuan yang ini, di awal itu langsung dikasih, oke, Adam itu hubungannya sangat erat dengan tanah. Jadi, kenapa masih kosong? Kenapa belum ada tanaman? Karena belum ada Adam. Untuk mengusahakan Adamah. Adamah. Kenapa Adamah? Ya karena kalau bahasa Ibrani, kalau tanah itu semacam ada gender-gendernya gitu kan. Ada maskulin, ada feminim. Maka kalau tanah itu gendernya itu feminim. Karena dia benda, tapi gendernya feminim. Nah, maka orang di sini Adam itu gendernya kurang lebih dalam kata itu maskulin, tapi sebenarnya mau mengatakan secara umum gitu ya. Jadi orang secara umum. Nah, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kalau tadi di bab 1 itu langsung Allah menciptakan, kita nggak tahu tahap-tahapnya. Di bab yang kedua dikasih tahu tahapnya, dari debu tanah, lalu mengembuskan nafas di hidupnya. Kalau di bab 1 kita dapatkan betapa seriusnya Allah, itu digambarkan dengan adanya sidang, adanya perencanaan, lalu adanya spesifikasi. Kalau di sini, gambaran betapa seriusnya Allah justru sudah terlihat dari ayat ini. Karena apa? Di situ dikatakan Allah membentuk manusia dari debu tanah, maka dia mengambil debu ya. Jadi bukan seperti tadi kata yang di sebelumnya itu dipakai, Allah menciptakannya mereka. Kalau ini Allah membentuk. Apa artinya membentuk? Artinya dia, misalnya kita seolah-olah dibawa pada gambaran seorang tukang periuk atau tukang bejana yang mengambil tanah, membentuk dia menjadi manusia. Tapi tidak hanya itu, tahap yang kedua adalah menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Maka kita dapatkan seolah-olah, oke, manusia ini, Adam ini, itu materinya dari tanah, tapi dia juga punya sesuatu yang jauh dari materi itu, dia punya unsur roh yang dari Allah sendiri. Allah menghembuskan nafas hidup, maka dia jadi makhluk yang hidup. Ini kurang lebih bahasa Ibraninya, kurang lebih Adam, Adamah, lalu Adam, itu sampai dengan detik ini, Kejadian bab 2 masih di ayat yang ke-7 sampai 10 ketika menceritakan tentang penciptaan, jadi tindakan penciptaan manusia yang kedua, di momen ini Adam pun itu masih merujuk manusia secara umum, bukan sebagai nama seorang laki-laki, masih sebagai manusia. Karena kita juga nggak dikasih tahu kalau di sini dia ini laki-laki atau perempuan. Hanya dikatakan Allah menciptakan manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, setelah tindakan Allah menciptakan manusia, kalau di bab 1 itu ada evaluasi-evaluasinya. Di bab 2, ternyata ada juga evaluasi bahwa Allah melihat tidak baik bahwa Adam itu sendiri. Tapi sebelum sampai kepada evaluasi, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan juga. Allah buat Taman Eden, Allah tumbuhkan berbagai pohon, lalu kita dapatkan deskripsi tentang sungai-sungai apa saja yang ada di dalamnya. Lalu Tuhan mengambil manusia, tempatkan di Eden, dan setelah itu baru muncul evaluasinya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Maka di dalam poin ini, rupanya evaluasi atas Allah terhadap ciptaannya sendiri di momen ini adalah tidak baik. Maka belum sesuai dengan rancangan yang dia kehendaki bagi ciptaannya. Ada sesuatu yang kurang. Tapi di hadapan yang kurang ini, apa yang lantas Allah lakukan? Kita dapatkan di cerita berikutnya, Tuhan membentuk dari tanah, binatang hutan, segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Kalau kita baca langsung, ini mungkin orang langsung, wah Tuhan tadi kasih evaluasi nih, manusia nggak baik. Tapi habis itu ceritanya, Tuhan menciptakan segala bentuk, membentuk dari tanah juga ya, materinya masih sama kayak Adam, materinya adalah Adamah, nah dari tanah, tapi membentuknya binatang hutan, segala burung di udara gitu. Jangan-jangan ini Tuhan coba-coba gitu ya, kasih dulu nih binatang, zebra lewat, Adam merasa cocok nggak gitu ya. Mungkin kita akan berpikir seperti itu, tapi menarik bahwa nggak langsung ada penciptaan wanita, atau ada penciptaan tentang penolong yang sepadan bagi Adam. Yang terjadi adalah Allah menciptakan lebih dahulu binatang dan burung, semuanya dari hal yang sama, dari tanah. Tapi hal yang berikut yang juga kemudian ditampilkan adalah Allah membawa itu kepada manusia, lalu menarik keterangan itu ya, untuk melihat bagaimana ia menamainya. Apa sih yang penting dari tindakan penamaan itu kok sampai Allah, udah gue bawa inilah hewan ini, Adam mau kasih nama apa gitu ya. Nah, jadi ada sesuatu di situ. Lalu manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oke, ada hal yang berbeda. Rupanya kalau kita ingat tadi ceritanya, di bagian awal dari sebelum waktu Adam itu ditempatkan di dalam Taman Eden, Allah melihat bahwa tidak baik Adam manusia itu seorang diri. Yang melihat adalah Allah. Adam, mungkin dia nggak berpikir apa-apa. Dan kini, ketika Allah itu menciptakan yang lain, membawa kepadanya, dan ketika dia mulai memberi nama kepada mereka, pada saat itulah di situ dikatakan, baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya ketika Adam itu mulai, kan kadang kita mungkin orang menafsirkan ya, memberi nama itu adalah tanda kuasa. Karena kalau siapa yang punya power lebih, dia yang kasih nama gitu ya. Karena anak itu baru lahir, belum punya apa-apa, yang kasih nama orang tuanya. Tapi sebenarnya, yang lebih penting dari tindakan memberi nama, itu bukan soal power. Mungkin ada di dalamnya, tetapi yang paling utama ketika orang memberi nama pada sesuatu, itu artinya orang mau masuk dalam sebuah relasi. Karena apa? Karena ketika saya menamakan sesuatu, saya mau mengambil atau memberi perhatian saya pada salah satu hal yang ada di hadapan saya. Maka kalau saya memberi sesuatu hal perhatian secara khusus, maka saya dalam tindakan itu ada relasi yang sedang saya bangun. Apakah sebelum ada nama tidak ada relasi? Kemungkinan besar iya. Barangnya, orangnya bisa saja ada di hadapan kita. Jadi kalau kita belum beri nama, mereka tetap ada, tetapi kayak antara ada dan tiada gitu. Karena kalau saya bisa katakan, wah di atas meja saya ada banyak buku. Tapi ketika saya memberi nama, oh saya mau buku yang hijau, maka saya mengambil buku itu, memberi tempat spesial pada buku itu, dibanding buku-buku lain yang ada di atas.
Begitu juga ketika kita berjalan lalu kemudian ada yang berteriak nama kita, bukan berarti sebelum dia berteriak nama kita nggak ada. Enggak. Justru setelah dia berteriak nama, kita tetap ada. Tetapi kali ini, keadaan kita itu menjadi lebih spesial. Spesial karena ada relasi, ada perhatian, ada sesuatu yang baru yang dibangun. Maka ketika kita jalan lalu ada yang berteriak, mungkin dia manggilnya orang lain, tapi kalau namanya sama, kita langsung balik, kita langsung noleh, kecuali kalau memang kita lagi sengaja untuk enggak memberi reaksi itu, tetapi sudah ada relasi yang terjalin di antaranya. Dan apa yang terjadi? Ketika Adam mulai memberi nama, mulai membangun relasi, pada momen itulah dia menyadari tidak ada yang sepadan dengan dia di antara hewan-hewan. Dan pada momen ketika Adam sendiri menyadari hal itu, baru kemudian kita dapatkan cerita. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan, dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, di sini nama Hawa belum ada. Ketika Tuhan menggambar atau ketika penulis kitab Kejadian menceritakan kepada kita momen ini, di situ dia mengatakan Tuhan atau dibangunnya seorang perempuan itu dikasih nama, kalau tadi sebelumnya itu adalah Nekeva, bahasa Ibrani-nya, kini dia menyebutnya Isha. Maka kadang kita bilang, wah, kayaknya ini namanya familiar banget untuk orang Indonesia ya. Rupanya orang-orang Indonesia sebelumnya itu udah belajar lebih dahulu bahasa Ibrani gitu. Makanya ketika menyebut perempuan, itu udah pakai nama Isha. Nah, itu yang warna merah pertama. Lalu yang kedua, Adam. Jadi dari manusia itu masih Adam. Nah, dari sini mulai ada, jadi apa bedanya sih? Koromo tadi katanya yang pertama itu laki-laki itu Zakar, perempuan Nekeva, kok sekarang ada Isa, ada Adam begitu ya. Nah, kalau Zakar dan Nekeva itu kata yang memang merujuk pada laki-laki dan perempuan, tapi bersamaan dengan itu lebih spesifik langsung merujuk pada jenis kelaminnya. Jadi pada organ reproduksinya. Sedangkan Isa itu kepada kewanitaannya secara umum. Jadi tidak hanya pada organ reproduksinya. Nah, setelah itu bersama dengan Adam. Nah, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, Isa, sebab ia diambil dari laki-laki. Meish. Jadi ish itu artinya laki-laki. Isa itu perempuan. Sehingga, oke. Tadi memang naratornya mengatakan berkatalah manusia itu, Adam, tetapi kalau kita ingat di sini, Adam sendiri kemudian melihat ternyata Isa itu, dia kasih nama Isa, perempuan, karena diambil dari is, laki-laki, atau dari istilahnya dari laki-laki. Jadi kurang lebih mereka dua berasal dari hal yang sama, Isa dan Is. Maka kalau ingat mungkin nama Yudas Iskariot gitu ya. Jadi Yudas orang Iskariot. Karena apa? Is sebenarnya artinya itu lebih ke orang gitu. Jadi engkau ini orang tapi yang berjenis kelamin perempuan. Makanya engkau itu Isa yang diambil dari is, dari orang itu. Nah, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Itu komentar dari penulis kitab Kejadian terhadap apa yang terjadi di dalam momen ini. Sehingga walaupun nggak diceritakan kepada kita pesta pernikahan, mungkin kalau kita perjanjian baru pasti ini udah diubah nih jadi pernikahan di Taman Eden gitu ya. Kalau di sana di Kana mengubah anggur menjadi air, kebalik ya, mengubah air menjadi anggur. Di Eden apa yang terjadi? Allah mengubah tulang
menjadi perempuan. Nah, kurang lebih itu yang terjadi di Kejadian bab 2. Lalu kemudian apa sih yang bisa kita lihat dari situ tentang Hawa atau tentang perempuan ini? Maka yang pertama yang dikatakan kepada kita tentang manusia itu sendiri, itu digambarkan bahwa kita punya materi dan punya roh. Lalu yang kedua, secara umum sebagai manusia, sebagai Adam, itu dibentuk dari tanah, ada materinya, lalu ada punya nafas hidup. Lalu yang berikut, kalau fokus hanya pada manusia perempuan, di situ kita dapatkan keterangan bahwa alasan, motivasi kenapa dia ada, itu adalah karena Allah melihat tidak baik manusia itu seorang diri. Tapi tidak hanya Allah yang melihat, manusia itu sendiri juga sadar tidak baik kalau saya seorang diri. Tidak ada penolong yang sepadan. Itu motivasinya. Maka kemudian yang kedua, perempuan atau Isa itu adalah penolong yang sepadan. Tapi ingat, tadi ketika Adam menamai, dia menyebut dirinya apa? Ish. Adam itu hanya sebagai manusia. Tapi dia menyebut, engkau perempuan yang diambil dari orang, gitu. Dari seorang. Gitu. Maka penolong yang sepadan dalam arti ini, apa yang terjadi, itu adalah Adam sendiri, atau manusia itu sendiri, melihat di dalam diri perempuan yang ciptaan yang dibawa oleh Allah itu sebagai seseorang yang membuat dia menjadi lengkap, menjadi komplit. Dan dari arti itu, sudah selalu entah itu perempuan, entah itu laki-laki, selalu membutuhkan yang lain. Nah, lalu yang menarik di situ juga dikatakan diambil dari rusuk Adam. Sehingga kalau tadi bayangkan, ingat ya, diambil dari rusuk. Mungkin kita bisa bertanya, kenapa nggak ngambil dari tanah gitu kan? Tadi Adam menciptakan Adam, itu ambil dari tanah. Lalu setelah itu Allah menciptakan hewan-hewan, ambil dari tanah. Kok sekarang produk yang ini nggak dari tanah? Nah, lalu kemudian yang menarik di situ adalah kalau kita cermati, Allah tidak ambil tanah baru, Allah ambil bagian dari makhluk yang hidup itu. Jadi kurang lebih kalau kita baca, ini udah kayak seperti cerita tentang operasi pertama yang terjadi. Tindakan operasi, bahkan bukan hanya operasi pertama, kita udah dapatkan manusia yang pertama itu bukan hanya dioperasi, bahkan untuk operasinya pun Allah kasih anestesia gitu ya. Dibuat tidur, baru proses operasinya dijalanin, ambil tulangnya, tutup dengan daging, lalu tulang itu kemudian dibentuk menjadi manusia. Ada dua penciptaan? Enggak. Di dalam momen itu kalau kita ingat, sampai dengan momen sebelum Allah menciptakan perempuan, semuanya atau di dalam dirinya manusia itu masih disebut manusia aja, Adam. Tapi jadi nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Dia menjadi laki-laki dan perempuan ketika kemudian dipisahkan. Dari manusia itu ada rusuk yang diambil, lalu yang rusuk bangunan yang sisa itu dari apa yang sudah diciptakan itu laki-laki, lalu yang ciptaan baru itu perempuan. Tapi dua-duanya sama-sama ciptaan baru. Karena apa? Adam udah nggak sama lagi seperti yang awal. Lalu ada yang bilang, wah, Hawa ini cloning dari Adam. Ini kayak ngambil tanaman apa ya, saya lupa, yang cukup ambil satu aja, 1 sentimeter rantingnya, tanam, dia tumbuh lagi. Gitu. Enggak juga. Karena apa? Karena Allah membentuk dia, dan ketika dia datang, Adam menemukan bahwa yang ada di hadapannya ini adalah yang sepadan dengan dia. Maka bukan soal, kalau cloning itu kan kayak mendobelkan, kayak membuat kopian. Nah, yang ada di hadapannya bukan kopian. Tapi apakah ini upgrade? Karena tadi dari tanah, gua dari tulang gitu ya. Enggak juga. Karena apa? Karena kan kalau orang bilang upgrade, lalu
memang dia datangnya kemudian gitu ya. Tapi toh kedua-duanya ketika kita mengatakan Hawa upgrade, yang perempuan itu, yang laki-lakinya juga upgrade. Upgrade apa? Karena dari bagiannya ditinggalkan satu bagian yang dibuang gitu. Jadi entah orang mau bilang ini cloning atau upgrade, itu sama-sama nggak begitu tepat menggambarkan apa yang terjadi. Dua-duanya sama-sama unik sejak awal, berasal dari satu kesatuan yang begitu rapat, maka dikatakan engkaulah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Dan bersamaan dengan itu, mulailah awal yang baru sebagai laki-laki dan perempuan. Oh, sorry, sistem saya update otomatis. Nah, oke. Jadi itu di bagian ini kita dapatkan bagian itu tentang Adam. Sehingga kalau tadi, ini hanya sedikit review aja ya. Kalau kita tadi di Kejadian bab 1, kan kadang kita bilang, yang paling kalau kita pergi ke acara-acara kondangan itu kan, tamu yang paling penting datang belakangan gitu ya. Nah, mungkin Kejadian bab 1 itu menceritakan manusia punya penciptaan itu dengan konsep yang mirip-mirip seperti itu. Dalam arti, semuanya siap dulu, ciptaan yang paling penting datangnya belakangan. Manusia yang menurut gambar dan rupa Allah. Tapi ingat, walaupun dia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, manusia itu semacam ada paradoksnya. Karena apa? Dia diciptakan di hari yang sama ketika Allah menciptakan binatang. Allah ciptakan binatang dulu, setelah itu Allah ciptakan manusia. Jadi seolah-olah mau mengatakan, oke, kamu menurut gambar dan rupa Allah, tapi jangan lupa, kamu diciptakan di hari yang sama dengan binatang. Nah, kalau yang ini digambarkan kepada kita, manusia diciptakan pertama. Jadi mungkin karena, oke, sekarang kita mau fokus pada manusia. Jadi kalau mungkin di Kejadian bab 1, itu kayak kita mau ngambil foto kisah penciptaan dengan mode panorama. Kini, di bab 2, modenya itu zoom. Fokus kepada satu bagian dari proses penciptaan itu. Dan apa yang terjadi di mode yang ini adalah, oke, sama-sama digambarkan. Kalau tadi sekarang fokusnya itu adalah, kalau tadi untuk menyatakan betapa manusia itu punya dimensi ilahi, di bagian yang kedua, dimensi ilahinya itu digambarkan dengan nafas hidup. Roh yang diberikan oleh Allah sendiri. Tapi jangan lupa, dia juga punya paradoksnya. Karena apa? Walaupun dia diciptakan untuk menjadi orang yang akan mengolah tanah, orang yang akan menjadi penguasa atas Taman Eden, dirinya sendiri berasal dari tanah itu. Dia berasal dari tanah yang harus dia olah. Maka baik cerita yang pertama maupun cerita yang kedua sama-sama menggambarkan kepada kita betapa manusia itu, baik laki-laki dan perempuan, entah itu diciptakan di yang pertama atau yang kedua, itu sama-sama punya sesuatu yang jauh istimewa, melampaui ciptaan yang lain, tetapi juga bersamaan dengan itu, mereka bukan Allah. Dalam arti punya gambar, punya sifat kealahan, tetapi mereka juga punya dimensi yang lain, yang sama dengan ciptaan yang lain. Dan karena itu manusia, entah itu dia laki-laki, entah itu dia perempuan, dia harus ingat pada situasinya dia itu. Nah, itu sampai dengan yang bab yang kedua. Tapi dari bab yang kedua juga setidaknya ada 1-2 hal yang sudah bisa kita lihat berkaitan dengan Hawa atau berkaitan dengan perempuan sebagai seorang istri. Kita dapatkan setting ceritanya mereka ada di Taman Eden dengan segala sesuatu, dengan tugas di mana untuk mengusahakan tanah itu supaya bisa bertumbuh, berkembang dan hidup. Tapi untuk bisa hidup bersama di dalam persatuan antaranya Hawa dan istilahnya perempuan dan laki-laki, karena belum ada Hawa di sini, namanya belum muncul, itu keduanya bertemu itu karena ada sacrifice terlebih dahulu. Ketika ada di Taman Eden, semua situasi oke, tapi laki-laki itu masih, atau manusia itu masih menemukan
ada yang kurang. Nah, untuk menemukan penolong yang sepadan, perlu ada sacrifice di sana. Ada darah yang diambil, ada tulang, proses operasinya gitu kan. Kalau kita bayangkan sudah sejak awal Adam itu punya daging, darah, dan tulang, pasti ada darah juga. Maka ada daging yang diambil, ada darah yang diambil untuk proses itu di dalam kehidupan dia sebagai manusia. Lalu yang kedua, selain ada sacrifice di dalam hidup sebagai seorang suami istri, di sana juga harus ada janji dan pengakuan. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Apa artinya? Kalau kita ingat kadang secara metafor ya, tulang itu kan seperti menggambarkan sesuatu yang menguatkan kita gitu kan. Maka kalau misalnya, wah ini bukan lidah nggak bertulang gitu ya. Nah, kalau kita katakan tulang punggung misalnya gitu kan, di dalam itu tulang itu mau menggambarkan kemampuan atau kekuatan atau sesuatu yang kita miliki yang ada di dalam diri kita. Di balik itu, ketika kita menggunakan daging, itu seringkali metafornya itu lebih ke hal yang, kalau kita bilang kedagingan dan lain sebagainya, itu lebih ke hal yang menjadi kelemahan gitu. Maka kalau kita bayangkan metafor itu, ketika Adam mengatakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, apa yang terjadi adalah dia sedang mengakui, tapi juga sekaligus menerima di dalamnya, oke, pasanganku ini, yang sepadan dengan saya ini, kenapa saya bisa katakan dia sepadan? Karena di dalam dirinya, saya melihat kekuatan saya, tapi juga bersama dengan itu, kelemahan saya gitu ya. Jadi baik pria itu maupun sang wanita di dalam pernikahan ya sama-sama kita menjadi kekuatan bagi pasangan, tapi sekaligus pasangan menjadi kekuatan kita. Tapi kan pengalaman juga menunjukkan pasangan bukan hanya kekuatan, mereka juga kelemahan kita gitu kan. Seringkali kan mungkin punya pengalaman kayak begitu. Karena mereka lemah, kita akhirnya juga jadi lemah. Nah, apa yang kemudian di istilahnya dari persatuan mereka sebagai suami dan istri adalah usaha untuk menjadi satu tubuh. Maka tadi digambarkan di dalam ayat itu, maka mereka akan meninggalkan ayah ibunya dan kemudian menjadi satu tubuh, lalu mereka telanjang, tapi tidak malu. Karena apa? Karena kini mereka family, mereka pasangan. Apa yang terjadi dalam diri pasangan adalah, oke, karena dia sudah sama-sama mengakui inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, maka tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Maka telanjang di hadapan pasangan itu adalah satu hal yang tidak mendatangkan malu. Kan beda ya, di hadapan suami sendiri, di hadapan istri sendiri, dengan di hadapan orang lain gitu kan. Ketika orang menjadi suami dan istri, bersamaan dengan itu tidak ada lagi yang disembunyikan. Baik dia sebagai pribadi, fisiknya, maupun yang jauh melampaui apa yang fisik. Entah itu psikis dan lain sebagainya, kecemasan-kecemasan dan lain semuanya bisa dibagi tanpa harus orang merasa malu. Tapi pertama, sebelum sampai ke titik itu, harus ada pengakuan itu dulu. Inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Karena kalau orang belum sampai ke sana, dia nggak akan sampai ke yang di bawah. Ketelanjangan itu akan memberi rasa malu. Kalau tidak ada pengakuan itu. Oke, itu sedikit tentang perempuan. Sehingga dalam arti ini, ketika kita bicara tentang perempuan dan istri, kita tiba dalam diri atau dalam kisah penciptaan ini, digambarkan betapa perempuan dan laki-laki itu lebih merupakan sebuah tim, bukan kompetitor. Jadi mereka tidak sedang berlomba bentuk atau ciptaan mana yang lebih baik, mana yang enggak. Atau juga satu hal yang menarik, bahkan sekarang kayaknya udah sering dikutip.
Tapi itu juga salah satu tafsir yang memang sudah sering dipakai oleh orang-orang Yahudi dahulu ketika menggambarkan tentang penciptaannya perempuan dari rusuk. Yang bahwa perempuan itu kenapa diambil dari rusuk? Tidak diambil dari kepala supaya tidak menjadi komando gitu ya. Tidak ambil dari kaki supaya untuk menjadi pembantu, tapi diambil dari dekat hati supaya dikasihi, dari dekat lengan supaya dilindungi. Kurang lebih sudah sejak awal orang kemudian melihat dalam kisah penciptaan ini pesan itu. Betapa mereka dua sudah sejak awal, laki-laki dan perempuan itu saling berkaitan erat, sama-sama dari satu ciptaan, sama-sama kemudian memiliki gambar Allah, dan juga emang dari awalnya diciptakan untuk menjadi satu tim. Ini yang berikut, mulai di bagian yang babak berikutnya, dari hidup Hawa itu sendiri. Di Kejadian bab 3, ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Inilah salah satu bab yang kemudian kadang seringkali membuat image-image tentang wanita itu biasanya seringkali dikatakan, oh dari sini nih, gara-gara kitab Kejadiannya orang Kristen dan orang Yahudi. Makanya gambarannya itu wanita itu penggoda. Tapi mari kita lihat sama-sama kisahnya. Nah, menarik ketika mulai bab 3, itu adapun ular paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular berkata pada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, menarik yang pertama, kita nggak dikasih tahu kapan kejadiannya. Kita nggak tahu berapa lama Adam dan Hawa sudah tinggal, atau wanita dan laki-laki itu sudah tinggal di dalam Eden. Karena rupanya untuk penulis, waktu itu relatif. Kapan godaan atau ular ini datang bercakap-cakap dengan sang perempuan, bisa saja habis diciptakan, bisa saja mungkin masih lama. Dia tidak mau memberi kita jawaban. Dia hanya bilang, oke, ada momen nih, di mana ular yang paling cerdik itu punya momen bercakap-cakap dengan sang perempuan. Dan apa yang dikatakan? Tentulah, jadi ular yang memulai percakapan, semua pohon ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu apa kata perempuan itu? Oh, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Itu percakapan mereka. Nah, untuk memahami mereka punya percakapan, kita tentu harus ingat dulu. Apa sih yang Allah perintahkan untuk mereka? Nah, yang Allah perintahkan seperti ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau kita baca sepintas, kedengarannya sama-sama aja ya, mirip-mirip bunyinya gitu ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat sebenarnya formulasi dari apa yang mereka sampaikan itu berbeda. Allah di hadapan manusia katakan semuanya boleh kau makan dengan bebas. Cuma satu yang nggak boleh, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik. Karena kalau kamu makan, mati. Jadi semuanya boleh, satu nggak boleh. Apa yang dikatakan sama si ular? Dia mengajak perempuan itu fokus pada apa yang nggak boleh. Maka dia bukan bertanya, boleh nggak sih kamu makan semua pohon buah yang ada di sini? Enggak, dia tanya apa? Tentu Allah berfirman, semua pohon, jangan kamu makan. Hawa, sang perempuan itu nggak langsung terjebak ke sana. Karena apa? Karena dia bilang, enggak kok, buah-buah ini boleh kami makan. Dia masih ingat Tuhan yang ngomong, boleh kami makan.
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Nah, jadi dia ingat, semua itu boleh, dia masih ingat untuk fokus juga bahwa oke, yang Tuhan perintahkan itu tentang apa yang boleh. Tapi dia mulai tambah nih, bukan hanya jangan makan, tapi raba pohon itu. Jadi mungkin rupanya dia udah mulai merasa terancam. Dan karena itu menambahkan satu lingkaran perintah supaya oke, Allah melarang saya jangan makan gitu ya. Tapi bagaimana supaya saya nggak makan? Karena justru kan manusia itu kan, ketika dibilang, oke, jangan makan coklat yang ada di dapur gitu ya, atau jangan buka itu bungkusan yang sedang ada di kulkas. Justru ketika dikatakan itu, oh itu bungkusan yang itu, wah mau tahu kan, apa sih yang ada di dalam bungkusan itu gitu. Nah, jadi sekalian gitu. Nah, maka Hawa pun, perempuan ini pun kemudian mulai menambahkan sesuatu pada apa yang sebenarnya tidak Allah perintahkan gitu ya. Semacam self protection. Nah, tapi kalau tadi ular berkata seperti itu, dia kemudian melanjutkan kata-katanya kepada Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka kalau tadi fokusnya pada apa yang boleh atau tidak boleh, kini fokusnya setan dia tambahkan, atau fokusnya ular dia tambahkan. Dia fokus pada apa yang tidak Hawa miliki, tidak dimiliki oleh perempuan itu. Matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, tapi apakah benar perempuan itu matanya nggak terbuka? Kalau nggak terbuka pasti dia udah tabrak pohonnya tadi gitu kan. Jadi sebenarnya si perempuan itu sudah bisa melihat. Lalu apakah dia nggak seperti Allah? Dia udah diciptakan seperti Allah. Karena menurut gambar dan rupanya diciptakannya lah mereka. Atau di Kejadian bab 2 dikatakan diberikan nafas hidup. Sudah seperti Allah. Nah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di hadapan godaan itulah apa yang tidak dia miliki, walaupun sebenarnya jadi itu kayak ilusi aja. Dia sebenarnya udah miliki. Cuman kayaknya ini tawaran yang lebih baik gitu. Kacamata saya ini atau mata saya ini kemudian kayaknya saya bisa ganti nih. Kalau makan buah ini ada upgrade gitu. Begitu juga, wah rupanya saya akan menjadi oke, saya udah gambar Allah, tapi ini kayaknya masih agak buram gitu. Ingin ganti yang lebih bagus. Kurang lebih kan begitu juga. Oh, saya udah punya barang ini nih. Kan kadang ada ilusi itu. Ilusi akan kebutuhan, padahal sebenarnya dia sudah punya gitu. Ilusi untuk membutuhkan handphone baru, padahal udah punya handphone gitu. Ketika punya handphone selalu ada kebutuhan, wah ini kayaknya udah lemot nih sekarang gitu ya. Nah, kurang lebih itu juga yang diciptakan oleh si ular kepada wanita. Jadi menciptakan atau membuat dia fokus pada apa yang dia nggak miliki gitu. Bukan pada apa yang sedang dia punya. Dan karena itulah kemudian perempuan itu melihat itu baik dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati, memberi pengertian, dan karena itu dia ambil dan makan buahnya. Tidak hanya itu, dia ambil buahnya, dimakan, dia juga memberi kepada suaminya. Yang bersama-sama dengan dia, suaminya pun makan. Ini bagian ini nih sebenarnya, kalau perempuan itu masih sempat mikir gitu ya, masih sempat ngelihat. Kalau suami ini begitu diberikan di situ hanya cukup dikasih aja langsung makan gitu ya. Udah nggak ada lagi pertimbangan, udah nggak ada lagi kita nggak dikasih tahu apakah dia itu terlebih dahulu istilahnya ingat apa sih tujuan dia dari makan buah itu, hanya sekedar makan karena dikasih atau lain sebagainya. Itu nggak dikasih kepada kita gambarannya, tetapi toh sama-sama bahwa keduanya kemudian makan dari buah itu, dan karena itu terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembat daun pohon ara membuat cawat. Jadi
mereka sebenarnya sama-sama sudah bisa melihat awalnya. Tapi apa yang terjadi dengan buah pengetahuan ini ketika mereka makan, yang ditambahkan kepada mereka adalah kemampuan mereka untuk melihat apa yang istilahnya baik dan buruk itu dalam arti melihat ketelanjakan mereka, melihat kerapuhan mereka, dan karena itu mereka merasa ada sesuatu yang nggak komplit kalau saya sendiri, ada sesuatu yang kemudian memang nggak dijelaskan kepada kita. Kenapa ya? Hanya telanjang gitu kan, padahal dari awal mereka udah telanjang. Tapi ketelanjangan yang sekarang ini berbeda. Karena ada pengetahuan di dalamnya, dan karena itu mereka berdua satu sama lain sama-sama membuat cawat dan memakainya. Bayangkan ya, mereka dua udah tahu sama-sama telanjang. Dan ketika tahu mereka berdua masih berdiri telanjang sebelum mereka buat cawat itu. Tapi toh, mereka masih merasa cawat itu penting untuk mereka berdua. Istilahnya, oke, kayaknya udah nggak ada lagi trust antara kita berdua. Sama-sama udah saling melihat ketelanjangan, tetapi toh saling melihat ketelanjangan itu nggak serta-merta berarti bahwa kemudian saya ingin melindungi itu, atau saya tidak ingin bahwa orang lain kemudian tidak melukai yang ini. Dan kadang begitu juga ya dalam pasangan. Awal-awal kita mulai dengan saling percaya, saling menceritakan, tapi lantas mungkin ada satu dua momen, kayaknya yang ini saya simpan sendiri. Kayak bapak-bapak kalau habis gajian, yang ini saya simpan sendirilah, kasih ibu jumlah yang biasa. Kalau ada tambahan, itu simpan. Nah, kurang lebih ada seperti itu. Tapi apa yang terjadi berikutnya, mereka nggak hanya cukup untuk saling menyembunyikan diri terhadap diri masing-masing. Kini, ketika Tuhan datang, mereka menyembunyikan diri juga terhadap Tuhan. Jadi daun pohon ara nggak cukup, mereka kemudian bersembunyi. Maka apa yang terjadi kalau tadi hanya orang itu bersembunyi terhadap pasangannya, kini orang juga kemudian mengambil jarak kepada Tuhan. Maka itulah juga yang terjadi dalam diri seorang perempuan atau seorang istri atau seorang manusia. Ketelanjangan nggak hanya membuat dia menutup diri pada sesama, tapi juga dari Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, orang menciptakan jarak. Dan karena itulah Allah, walaupun dia tahu, Allah kemudian bertanya, di manakah engkau? Bukan karena Allah nggak tahu, itu kayak anak-anak kecil yang main sembunyi, kakinya masih kelihatan, tapi toh kita pura-pura aja bertanya. Nah, apa sih fungsi dari pertanyaan Allah ini? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku bersembunyi. Jadi rupanya itu satu hal yang sangat-sangat manusiawi, sangat-sangat natural untuk kita. Ketika apa yang menjadi kerapuan itu terekspos, kita menjadi takut, dan karena itu kita bersembunyi. Tapi bersamaan dengan itu, solusi untuk bisa kemudian keluar dari itu adalah yang pertama itu seperti yang Adam kemudian bisa capai, yaitu dia menjadi takut dan dia mengatakan, oke, saya takut, dan kenapa saya takut? Ya karena saya telanjang. Allah tahu dia takut, Allah tahu dia telanjang, tetapi bagi Adam, bagi manusia, itu penting untuk pertama-tama dia sendiri mengakui itu, menamai persoalannya. Persoalan saya adalah saya takut, dan kenapa saya takut? Karena saya telanjang. Nah, setelah proses, sengaja saya melewati aja bagian yang karena setelah cerita bagian ini kita dapatkan Allah kemudian mulai bertanya pada mereka ya. Oh Adam, apakah engkau makan buah dari pohon yang terlarang? Adam bilang, oh iya, perempuan yang engkau kasih itu yang kasih. Lalu bukan hanya menyalahkan perempuan itu, tapi juga menyalahkan Allah gitu kan. Karena Allah yang menciptakan perempuan itu. Lalu ketika Allah bertanya kepada perempuan, perempuan itu punya satu titik yang lebih jauh dari laki-laki itu, dia mengatakan, iya benar, saya ditipu oleh ular, saya diperdaya, dan saya makan. Jadi, oke, walaupun dia masih mengatakan dari mana sumbernya, tapi menceritakan situasinya, tapi dia tuh mengakui saya makan gitu ya. Nah,
Karena itu kemudian di hadapan ular, Allah kemudian berkata, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah hidupmu, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik di bagian yang ini adalah poin yang kedua. Kalau tadi fokus dari apa yang Allah katakan ini akan fokus pada ular, jadi rupanya sebelum kejadian ini, istilahnya seolah-olah mau dikatakan kepada kita ular itu belum berjalan dengan perutnya, tapi toh hukuman yang dia dapatkan itu adalah berjalan menjalar dan debu tanah menjadi makanan seumur hidup. Dan kini yang ada hubungannya dengan manusia itu sendiri adalah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, bagian yang paling rapuh dari diri manusia secara fisik itu adalah tumitnya. Kalau berhubungan dengan ular. Karena apa? Karena berhubungan dengan ular itu mata kita bisa melihat. Pandangan kita itu begitu luas, tetapi bagian yang nggak bisa kita lihat adalah tumit kita. Kecuali kalau kita angkat tumit dan beri fokus, baru kita bisa melihat tumit itu. Maka satu-satu bagian yang istilahnya luput dari penjagaan mata manusia untuk berhati-hati adalah tumitnya, atau bagian belakang gitu ya. Tapi justru bagian tumit yang harusnya menjadi rawan atas gigitan ular ini, justru menjadi bagian yang dengan peristiwa ini oleh Tuhan katakan akan menjadi tempat di mana kepala ular itu sendiri diremukkan. Kalau tadi engkau ular, engkau tahu mengambil kesempatan paling baik di mana perempuan itu begitu rapuh, penjagaannya itu kendor, dan pada saat itu engkau berhasil menipu, jangan tertipu. Justru bagian yang paling rapuh itu bersamaan dengan ini juga menjadi bagian yang akan menghancurkanmu. Dan karena itu, selain mengatakan itu, menarik di situ juga adalah ketika Allah mengatakan itu, perspektifnya itu sudah tentang apa yang akan terjadi nanti. Kalau kita ingat, tadi di awal-awal bilang, kalau engkau makan, engkau akan mati. Dan memang apa yang Tuhan katakan benar, mereka akan mati. Tapi toh Tuhan nggak pernah kasih tahu kapan engkau mati. Matinya segera, instan, atau matinya nanti. Dan karena itulah di bagian ini kalau orang baca, wah ini kayak hukuman, tapi sebenarnya di dalam hukuman itu orang langsung bisa, oh benar saya mati, tapi toh ketika dari dengar hukuman ini, saya punya keturunan yang melanjutkan hidup. Benar sebagai manusia saya mati, tapi toh hidup itu tidak berakhir dengan kematian saya, karena ada keturunannya. Nah, lalu untuk yang perempuan dan laki-laki, perempuan dia akan sakit waktu mengandung dan lain sebagainya. Laki-laki dia akan susah dalam mencari jerih payah. Dia dengan jerih payah, dengan keringat dia akan mengusahakan tanah. Sampai di bagian ini, berarti sebelumnya kalau manusia bekerja, dia nggak berjerih payah. Sebelumnya kalau dia harus melahirkan, apakah emang dia nggak ada sakit? Nah, justru lewat kata-kata ini sebenarnya kalau kita baca, Tuhan nggak sedang menghukum Adam maupun perempuan itu. Apa yang sedang Tuhan sampaikan adalah situasi yang mereka kini hadapi. Konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan. Ini seperti saya ingat biasanya ibu-ibu biasa bilang sama anaknya ya, banyak makan sayur gitu. Kalau nggak makan, nanti kurang vitamin. Atau jangan makan kebanyakan vitamin C. Kalau sampai lewat 2000, ntar bisa overdosis gitu ya. Atau jangan makan telat. Nanti asam lambungmu naik, nak. Nah, ketika mereka makan telat, ketika mereka melakukan apa yang dilarang, tanpa sang ibu menghukum, mereka sudah menerima efek dari tindakan itu. Seperti kalau ketika orang yang punya gangguan lambung makannya telat, tanpa orang dokter harus menghukum,
tindakannya itu sendiri udah menghukum dirinya. Dan begitulah tindakan dengan si perempuan dan si laki-laki. Sebelum kejadian itu, dalam arti Adam toh sudah diperintah untuk mengusahakan tanah itu. Maka dia mesti berjerih lelah di dalamnya. Yang kini Allah sampaikan adalah karena mata kalian sudah terbuka, kalian jadi jauh lebih tahu apa artinya itu berjerih lelah. Apa artinya itu sakit bersalin. Karena istilahnya sekarang kalian jadi tahu gitu kan, karena sudah makan buah tentang yang baik dan yang jahat. Nah, karena itu kemudian setelah kejadian itu, manusia memberi nama Hawa. Nah, baru kali ini dapat nama Hawa. Jadi kalau Hawa sebagai kepada istrinya, sebab dialah dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, yang menarik di sini, cerita ini, itu baru Hawa itu punya anak, nanti kita dapatkan di bab berikut. Kita dapatkan dia punya anak Kain dan Habel, dia punya anak namanya Set setelah kematian Habel, lalu setelah Set itu, dikatakan bahwa Abraham itu sudah umur 130-an, kalau saya nggak keliru, melahirkan Set, dan setelah Set, Abraham masih hidup 800 tahun. Dan dia masih punya anak laki-laki dan perempuan. Tapi yang menarik di situ, perempuan dinamai Hawa, ibu semua yang hidup, bahkan sebelum dia memiliki anak. Mereka masih berada dalam taman, bukan hanya Hawa atau bukan hanya Allah yang kemudian punya perspektif positif, pengharapan terhadap manusia, perempuan, dan istri itu, tapi Adam pun bersamaan dengan kemampuannya untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dia pun kemudian melihat dalam diri istrinya, ibu dari semua yang hidup. Walaupun mereka belum punya anak gitu. Nah, hal yang berikut adalah Tuhan kemudian membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakan pada mereka. Jadi Tuhan sendiri melindungi mereka, terlepas dari bahwa kini situasi mereka berubah, mereka nggak lagi di dalam taman. Lalu kemudian Tuhan berusaha atau punya sidang ilahi lagi yang baru, jangan sampai supaya manusia yang sudah makan buah itu, yang kini kemudian menjadi tahu apa yang baik dan buruk, jangan sampai hidup selama-lamanya. Kutukan? Enggak juga. Karena justru dengan situasi ini, apa konsekuensi negatif yang tadi mereka terima akibat tindakan mereka, kini konsekuensi negatif itu tidak lagi menjadi kekal. Ketika mereka itu kemudian keluar dari taman, tidak punya akses untuk pohon tentang hidup yang kekal, maka mereka bersamaan dengan itu tidak harus menanggung konsekuensi negatif dari tindakan mereka secara kekal juga. Maka sebenarnya tindakan Allah itu juga satu tindakan yang penuh kebaikan. Suatu tindakan yang justru membantu manusia untuk tidak menderita seumur hidup. Tidak menanggung konsekuensinya tanpa batas waktu. Dan karena itu, sampai di bab itu, kita kemudian tahu bahwa kemudian mereka keluar, dan Hawa sebagai seorang ibu kemudian melahirkan anak-anaknya. Tapi toh dari apa yang sudah kita lihat dalam pribadi Hawa, setidaknya kalau kita, ini sengaja pesannya itu istilahnya bertolak dari materi yang paling baru kita bicara, sampai ke tadi materi penciptaan. Nah, jadi pesannya itu saya ambil urutkan berdasarkan dari yang paling terakhir kita bahas sampai yang terakhir, sampai yang pertama. Nah, yang pertama dari kejatuhan manusia yang kita dapatkan kalau kita bicara tentang Hawa, itu adalah seringkali godaan terbesar kita, itu adalah kita diajak untuk fokus pada apa yang nggak kita miliki, dan fokus pada apa yang nggak boleh kita lakukan. Padahal kalau Tuhan berbicara kepada kita, dia fokus pada apa yang dia beri kepada kita, dia fokus pada apa yang boleh kita lakukan di dalam tempatnya, atau di dalam tamannya, atau di dalam dunia ini.
Sehingga kadang-kadang disitulah dari Hawa kita lihat, kita menjadi ingat bahwa oke, kita diajak untuk belajar fokus pada apa yang kita miliki dan fokus pada apa yang boleh kita lakukan. Karena apa? Kalau kita fokus pada itu, kita akan menyadari bahwa ternyata jauh lebih banyak opsi yang kita miliki, jauh lebih banyak opsi yang boleh kita lakukan dibanding apa yang dikatakan tidak, jangan, jangan itu. Lalu yang kedua, senantiasa kita akan selalu ada. Karena apa tadi dikatakan, oke, mereka ada di taman, tapi toh ada momen di mana ada ular mulai bercakap-cakap dengan wanita itu. Maka selalu ada momen di mana kita akan berhadapan dengan dunia, sesuatu di luar diri kita, tapi juga di luar diri Allah. Dan dalam momen perjumpaan itu, apa yang ditawarkan kepada kita adalah dua jenis, istilahnya saya sebut di situ, antara sabda Allah dan apa yang menjadi kata dunia. Mana sabda Allah yang disampaikan dan apa yang kurang lebih, kata dunia. Nggak apa-apalah kalau menikah supaya kalian nggak istilahnya menikah itu kan istilahnya pasangan itu masih ketika kita mulai bertemu dengan pasangan kita nggak kenal baik gitu ya. Nggak apa-apalah, tinggal dulu bersama, setelah itu kalau udah rasa semuanya oke, putuskan untuk menikah. Nah, kalau udah menikah, ya udah kalau nggak rasa cocok, hidupkan itu hanya untuk bahagia. Ya udah. Kalau kita nggak bahagia dengan pernikahan, ya sudah, tinggalkan. Nah, kurang lebih itu ya. Kadang itu kata-kata dunia yang juga ditampilkan kepada kita. Ada sedikit hal-hal yang kurang lebih mirip dengan apa yang sudah kita miliki gitu. Istilahnya kata Allah gitu ya. Kamu diciptakan untuk ambil bagian dalam kebahagiaan. Nah, di hadapan tawaran-tawaran seperti itu, kita diajak untuk menjadi bijak apa yang harus kita pilih. Nah, bersamaan dengan apa yang dipilih oleh perempuan itu, atau bahkan juga oleh Adam, oleh laki-laki, di situ benar bahwa Tuhan kemudian sudah memberi mereka kemampuan untuk menjadi Tuhan, menjadi penguasa, berkuasalah atas segala ciptaan. Tapi itu ingat, mereka punya bagian kealahan, ada gambar Allah di dalam diri mereka, ada nafas Allah di dalam diri mereka, tapi toh mereka juga punya bagian dari binatang. Mereka juga punya bagian dari tanah. Maka sudah dari sananya tidak semua hal bisa manusia kontrol. Maka salah satu hal yang paling utama adalah berusaha untuk tidak mengontrol atau menentukan segala sesuatu. Lalu yang berikut, dari semua cerita itu, kalau kita dengarkan atau fokus itu, di situ apa yang terjadi pada diri perempuan, pada diri dia sebagai kemudian sebagai istri maupun dia sebagai seorang ibu, semua proses penciptaan sampai jatuhnya dalam dosa, semua momen itu kita selalu melihat betapa Allah itu selalu datang bergerak terlebih dahulu, dan setiap gerakan Allah kepada mereka itu adalah gerakan yang penuh kasih. Dia menciptakan, ambil tanah dan melakukan memberi nafas. Artinya Allah itu mau mengotori tanahnya. Lalu kemudian ketika dia mengambil tulang itu dari diri manusia itu, dia harus terlebih dahulu membuat manusia itu tidur. Dalam arti apa? Dia melindungi ciptaannya. Dan karena itu, dia juga mau berjerih lelah untuk ciptaannya. Maka semua kita, semua entah itu laki-laki, perempuan, semua adalah ciptaan yang dikasihi. Dan karena itu Allah mau berjerih lelah untuk itu. Dan bagian yang terakhir adalah dalam momen itu, dalam semua cerita dari awal penciptaan sampai dengan kemudian kejatuhan. Karena apa? Karena ketika manusia itu merasa dia nggak punya penolong yang sepadan, Allah menciptakan yang sepadan. Lalu kemudian ketika dia bahkan makan dari buah yang membawa kematian, lewat buah itu juga Allah membawakan hidup yang baru, harapan tentang sesuatu yang akan datang. Bahwa peperangan antara ular dan wanita itu akan berakhir dengan wanita itu punya keturunan yang bisa kemudian juga membawa keselamatan. Maka Allah punya kemampuan untuk mentransformasi situasi yang sedang kita hadapi. Dan yang terakhir, ini hanya semacam gambaran paling akhir adalah ketika kita membaca cerita tentang Hawa, kita diingatkan pada momen
Nanti di Perjanjian Baru datang tokoh yang bernama Maria, yang kurang lebih membalik dengan kehadiran Maria, tapi juga tidak hanya Maria, karena bersama dengan Maria datang juga Yesus, di mana mengubah apa yang kemudian sudah ditampilkan sebelumnya, kematian itu diubah kepada kehidupan dengan lebih penuh. Bukan berarti bahwa sebelumnya enggak, cuman dibawa kepada kepenuhan dari hidup, kepenuhan dari berkat, dan kepenuhan dari pemahaman tentang apa yang baik dan buruk. Lalu saya tambahkan di situ, Hawa sebagai seorang ibu, itu satu hal yang memang kita nggak bahas banyak tentang bagaimana dia menjadi ibunya Kain, bagaimana dia menjadi ibunya Habel. Karena toh kalau kita baca kurikulum vitae-nya, dia menjadi wanita atau pertama yang kemudian membuka usaha garmen gitu ya, karena mereka menjahit itu. Tapi dia juga kemudian menjadi ibu pertama yang anaknya seorang pembunuh gitu. Jadi kurang lebih, saya kan kalau kita baca, manusia pembunuh pertama adalah Kain. Anak siapa? Anak Hawa. Nah, kita nggak bahas masuk sampai ke sana, tapi tuh kalau kita hanya baca, ingat pada bagian itu, kita akan seolah-olah dapat dia gambaran sebagai ibu yang sukses atau ibu yang gagal. Padahal nggak juga. Kalau kita ingat, sudah sejak awal, ketika Hawa makan, apa yang dia lakukan? Setelah dia makan, dia ambil buah itu, dia bawa kepada Adam. Maka satu hal yang sudah selalu melekat pada wanita sebagai seorang ibu, yang paling khas dari ibu itu apa? Kan kalau kita selalu bilang, kita semua ini individu. Individu itu sesuatu yang nggak bisa dibagi. Tapi yang khas dari seorang ibu adalah dia individu yang mampu membagi dirinya. Dengan memberi kehidupan baru lewat bagian dari dirinya. Dia sudah selalu memberi makan. Dia yang membawa buah kepada Adam. Dia yang memberi nutrisi juga kepada setiap manusia yang baru. Maka ketika dia memberi nutrisi, apa yang terjadi? Di dalamnya itu adalah ada tindakan pengorbanan, karena toh seperti tadi ketika menciptakan manusia. Tapi justru di dalam sakit bersalin, di dalam hidupnya dia sebagai seorang ibu, dalam kalau mungkin orang bisa katakan, oh itu mungkin titik paling rawan seorang ibu, justru itu titik paling dekat di mana seorang perempuan menjadi ibu, tapi di mana dia juga paling dekat menjadi menyerupai Allah. Karena di dalam tindakan dia melahirkan, perempuan meneruskan penciptaan Allah atas makhluk hidup yang baru. Nah, karena itu kemudian dari apa yang kita lihat, memang pesannya berserakan di sana di sini, tapi setidaknya yang paling utama toh dari tokohnya Hawa ini, membantu kita untuk mulai sedikit mengerti setidaknya apa makna dan juga di mana tempatnya seorang perempuan, seorang istri, dan seorang ibu di dalam hidup bersama sebagai entah itu sebagai manusia atau sebagai sebuah keluarga atau sebagai seorang ibu dengan anaknya. Oke, itu yang bisa saya lakukan. Saya minta maaf waktunya lama banget ya. Udah lebih dari waktu yang harusnya diberikan kepada saya. Semoga saja Ya, dimaafkan ya. dimaafkan pastinya Pater. Kita senang banget karena ini berarti Pater semangat sekali untuk mengajar kita. Jadi kita yang diajar juga harus lebih semangat sebetulnya ya Pater ya. Terima kasih banyak Pater untuk pengajarannya pada pagi hari ini sampai hampir menuju siang ini. Dan rupanya teman-teman juga pada senang ya. Romonya bagus sekali katanya begitu. Nah, begini Pater, kita akan lanjut saja dengan Q&A ya. Dan rupanya sudah ada pertanyaan di chat. Saya bantu bacakan ya, Pater ya. Dari Pak Budi, ya Pak Budi, sebentar, Pak Budi Chandra. Kenapa sih, Pater, itu pohon yang tidak boleh diraba dan dimakan buahnya itu kenapa ditaruh di dalam Taman Eden? Begitu, Pater. Oh, kenapa buahnya itu ditaruh gitu ya? Udah Kenapa tahu sih kan pohonnya kalau ada di Taman Eden? Kenapa nggak usah aja deh? Jadi nggak masuk ke dalam, nggak jatuh ke dalam dosa gitu loh. Jadi itu kan kayak saya pertanyaan kan, Tuhan udah tahu kan, saya udah tahu kita ciptaannya itu kan lemah gitu kan. Ketika disaran apa yang disuruh enggak, pasti itu yang paling pertama ingin kita cari tahu gitu kan. Nah, udah tahu begitu, kenapa dikasih tahu lagi gitu ya? Pasti, Iya. oh semuanya boleh kamu makan. Nah, yang itu yang di tengah itu ya, pohon yang itu jangan.
Justru ketika ditunjuk kita jadi pingin makan gitu kan. Nah pertanyaan itu, udah tahu begitu atau kenapa sih udah kayak begitu, udah pokoknya taruh di taman yang lain lah gitu ya, di luar taman gitu, atau sejak awal dijaga. Nah pertanyaan, saya nggak punya banyak jawaban yang pasti gitu ya, tapi satu hal yang mungkin bisa membantu jawaban itu begini, apa yang terjadi ketika orang baru mulai menyadari dirinya secara penuh, itu ketika dia dihadapkan pada suatu pilihan di mana dia nggak boleh melakukan sesuatu, atau di mana dia mulai menyadari ada larangan. Pada momen itu baru dia itu diciptakan atau dia merasa menemukan kebebasannya. Karena kalau nggak ada larangan, saya nggak tahu apa itu yang namanya kebebasan. Karena saya bisa melakukan semuanya kapan saja, di mana saja kalau saya suka. Atau kalau mungkin saya kasih contoh begini, kapan seorang anak sungguh dia merasa dirinya anak? Kalau kita punya keluarga, kita punya anak, oke, itu keadaan yang terberi gitu kan. Dia lahir, dia jadi anak. Nah, tapi kapan dia sendiri merasa dia seorang anak? Dia merasa dia seorang anak justru ketika dia melakukan sesuatu lalu ibunya bilang, oke, yang ini kamu nggak boleh makan. Ada batasannya. Yang ini nggak boleh kamu lakukan. Atau ketika dia main segala sesuatu, dia mau ngambil satu boneka, lalu kita bilang, oh, jangan. Yang boneka ini milik adikmu. Bukan punyamu, jadi kamu nggak boleh. Ketika dia mulai berhadapan dengan situasi di mana dia nggak bisa melakukan sesuatu, atau bahwa ada orang lain di hadapannya, ada sesuatu yang nggak bisa dia lewati, pada momen itulah dia menemukan dirinya, sadar, oh oke, kenapa saya nggak boleh? Saya anak-anak gitu. Tapi kenapa saya anak-anak? Karena selain itu, yang ada di hadapan saya yang buat saya nggak boleh, bisa, dan lain sebagainya, itu yang namanya ibu dan bapak. Nah, ruang saya sebagai anak pun kemudian semakin menjadi nyata ketika saya, tadi kan baru anak-anak nih. Kapan saya sadar saya anak tunggal? Saya anak tunggal, saya sadar ketika, ternyata nggak ada orang lain. Anak seperti saya di dalam rumah ini. Kapan saya sadar bahwa, saya anak pertama? Ketika saya melihat, ada adik yang kedua, ada yang ketiga. Jadi situasi di mana kita dibatasi, itulah situasi di mana justru kita diberi kesadaran tentang siapa diri kita. Maka pertanyaannya, kenapa Tuhan menempatkan tanaman di sana? Kenapa Tuhan tidak tempatkan itu? Karena dengan menempatkan tanaman itu di sana, Tuhan justru sedang memberi tahu kepada kita siapa diri kita dan siapa Dia. Karena tanpa pohon itu, kita nggak tahu kita ini ciptaan atau kita ini Tuhan. Nah, kita juga jadi nggak tahu Tuhan itu yang seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya jawab. Baik, Pater. Terima kasih. Ngerti banget ya. Kayaknya memang kalau nggak ada larangan, ada yang boleh, ada yang tidak, kita jadi tidak bisa membedakan. Kalau tadi Pater bilang, kita nggak tahu siapa Tuhan dong, siapa yang diciptakan dong, gitu ya. Jadi kayak kurang ajar lah gitu mungkin ya, Pater ya. Oke, terus belum ada pertanyaan lain sebetulnya di chat ya. Apa Bapak Ibu teman-teman ada yang mau langsung bertanya? Silahkan dibuka saja mic-nya, tidak apa-apa. Memang waktu pengajaran lebih 15 menit tidak apa-apa. Karena pengajarannya memang luar biasa sekali pada pagi hari ini. Silakan ada Bapak Ibu. Ada pertanyaannya tuh, kapan selesai? Saling bercat ria ya, Pater udah selesai waktunya gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan teman-teman. Bapak Ibu. Belum ada, hanya ada satu pertanyaan aja dari saya, Pater. Tadi ada kisah penciptaan itu menurut saya jadi ada perbedaan ya antara kejadian 1 dan kejadian 2. Tapi kenapa sih yang selalu kita ajarkan ke anak-anak itu yang kejadian 1 bukan yang kejadian 2? Yaitu hari pertama 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ya Tuhan beristirahat. Tapi kejadian 2 kan bareng tuh. Malahan
tidak ada semak dulu, tidak ada tanaman dulu, manusia dulu yang diciptakan, dan kemudian baru diciptakan tanaman pada hari yang sama. Kenapa, Pater? Wah, kalau tanya kenapa kita mengajarkan lebih banyak yang kejadian 1 sama kejadian 2, kita harus tanya pada pengajarnya gitu kan. Dalam arti kenapa dia milih ngajar yang itu bukan yang ini. Nah, kalau pengalaman masing-masing orang bisa berbeda, tapi toh mungkin kemungkinan besar ya, salah satu hal yang menarik dari kejadian 1 itu adalah strukturnya yang puitis gitu ya. Dalam arti dimulai jadilah terang, lalu gelap, lalu mulainya itu juga dengan segala sesuatu yang mulai dari langit, tempat-tempatnya disiapkan, ada penerang dan lain sebagainya. Jadi kalau mungkin untuk tahap awal anak-anak dalam arti itu juga mudah mengikuti karena seolah-olah terstruktur gitu ya. Lalu juga gambarkannya juga istilahnya dalam arti orang bisa melihat panorama yang luas tentang oke, sebelum ada ini apa yang terjadi gitu. Sedangkan kalau istilahnya dalam arti itu juga kalau kita ingat tadi kejadian 1 itu lebih banyak fokus dalam arti membawa kita sampai manusia pada akhirnya adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita jadi kayak yang paling penting masuk belakangan. Kalau kejadian 2 memang kemudian kadang mungkin karena kita merasa wah ini mana yang diciptakan lebih dahulu nih ya. Ada manusia, lalu Adam. Atau kadang mungkin orang merasa nggak safe. Karena mungkin dia merasa bahwa kalau di penciptaan yang bab 2, kalau orang itu keliru, membaca dalam arti dia merasa, sering mendengar cerita ini lalu nggak sering fokus dengan baik, seolah-olah perempuan itu diciptakan kedua gitu ya. Dan karena perempuan diciptakan kedua, rawan atau mudah sekali untuk disalah mengerti sebagai ini bisa mungkin ada yang mungkin kasih label gitu ya, second coming tapi first out gitu ya, datangnya udah belakangan, keluar dari Eden yang paling pertama. Maksudnya dalam arti kalau orang nggak berhati-hati terhadap teks itu, salah pengertian itu membuat orang kemudian nggak merasa safe untuk bercerita tentang cerita itu gitu. Karena seolah-olah perempuan ini diciptakan belakangan setelah laki-laki. Lalu juga dia bukan dari bahan kelas 1. Atau mungkin dia bisa ambil posisi yang berlawanan. Ini diciptakan belakangan karena kayak upgrade gitu ya. Dan lain sebagainya. Lalu dia juga bukan produk ecek-ecek dari tanah. Ini dari tulang loh bahan dasarnya. Nah kayak begitu. Jadi istilahnya kemungkinan besar untuk anak-anak itu ada satu hal yang saya kan seperti kita juga ya, kadang kan pikiran-pikiran kita, pertanyaan-pertanyaan kita agak sedikit istilahnya kadang di luar apa yang diceritakan oleh teks gitu. Sehingga kemungkinan besar salah satu alasannya itu kenapa kisah penciptaan bab 1 itu jadi lebih familiar, lebih mudah diceritakan kembali juga.